Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek untuk teknologi informasi pemrograman komputer, di mana kami yang beranggotakan, saya sendiri Dian Pramitya, dan rekan saya ada Hari Gracia, dan Latifah, dan juga Rahmi Eka Putri. Di mana pada presentasi kali ini kami akan menggunakan perusahaan yaitu CV Sanjaya Gemilang, di mana CV Sanjaya Gemilang ini adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan besar seperti bidang otomotif, yaitu menjual sepeda motor, suku cadang, dan aksesoris. Property development bisnis dan perdagangan besar lainnya, CV Sanjaya Gemilang didirikan pada tanggal 1 Juni 1997 di Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Dengan daerah operasionalnya berada di daerah Jawa Tengah, dan juga CV Sanjaya Gemilang dibangun atas dasar ketekunan, kerja keras, dan kesungguhan. Atas dasar inilah CV Sanjaya Gemilang akan selalu berusaha menomorsatukan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan kepercayaan bagi penggunanya. Dan untuk pada presentasi kali ini, jenis data yang kami sediakan yaitu data angsuran tetap atau anuitas, kedua itu bunga angsuran, ketiga angsuran pokok, dan yang keempat periode angsuran. Dan formula yang digunakan yaitu adalah PMT yang merupakan periodic payment for annuity, yang kedua itu IPMT, interest payment, ketiga itu PPMT, itu principal payment, dan yang terakhir itu adalah NPR yang merupakan jumlah periode. Di mana formula ini akan dijelaskan oleh Hari Gracia. Kepada Hari Gracia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Fungsi dari rumus ini adalah untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode. Formulanya kita perlu mengetik di Excel sama dengan PMT buka kurung red titik koma NPR titik koma minus PV atau nilai present value titik koma FV titik koma type. Red itu adalah besarnya bunga setiap periode, NPR ini adalah jumlah periode, dan PV ini adalah nilai present value. Sengaja kita buat negatif agar hasil akhir formulanya memiliki nilai positif. Dan untuk nilai FV, future value, dan type itu bersifat opsional dan bisa kita isi kosong saja. Ini yaitu untuk mengembalikan pembayaran bunga untuk periode tertentu untuk investasi berdasarkan pembayaran berkala dan konstan serta suku bunga yang konstan. Untuk formulanya yang dimasukkan ke dalam Excel yaitu sama dengan IPMT dalam kurung red, yaitu setelahnya titik koma R titik koma NPR titik koma min present value titik koma future value titik koma atau tab, yang dimana red yaitu besarnya bunga tiap periode, per yaitu periode keberapa, NPR yaitu jumlah periode, min present value yaitu nilai present value dibuat negatif agar hasil akhir formula memiliki nilai yang positif. Dan yang terakhir yaitu nilai future value dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Baiklah, untuk formula yang ketiga itu adalah PPMT, itu merupakan principal payment. Ini adalah fungsi yang mengembalikan pembayaran pinjaman pokok untuk periode tertentu, untuk investasi ataupun angsuran berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus serta suku bunga tetap. Di mana formulanya yaitu sama dengan PPMT, buka kurung red,
yang ini merupakan besarnya bunga tiap periode. Yang titik 2 yaitu per, ini merupakan periode ke yang ingin dinilai cari nilainya. Titik koma yaitu present value, titik koma future value, titik koma type. Yang ini mana future value dan type ini bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Dan untuk formula selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Selanjutnya yaitu NPER atau jumlah periode. NPER atau jumlah periode adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formulanya yaitu sama dengan NPER dalam kurung red titik koma min PMT titik koma PV titik koma dalam kurung besar FP titik koma dalam kurung besar red lalu tutup kurung. Keterangannya yaitu red besarnya bunga tiap periode, kedua min PMT nilai angsuran tetap atau anuitas dibuat negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. Kemudian PV yaitu nilai present value. Kemudian nilai FP dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Yang depan ini adalah angsuran program di CV Sanjaya Motor, di mana di sini ada beberapa unit, dan di sini adalah harga dari unit kendaraan tersebut, dan ini merupakan angsuran apabila pelanggan memilih penjualan dengan kredit. Nah, di mana nanti ini kita akan membuktikan dengan 4 formula tadi di penjelasan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data tenaga pemasaran dari CV Sanjaya Gemilang. Teman-teman bisa melihat dari tabel berikut, setiap nama pegawai memiliki nomor induk pegawai masing-masing. Di mana Andika memiliki nomor induk pegawai FL 2010 01 FL di sini maksudnya adalah jenis kelaminnya, L berarti laki-laki, P berarti perempuan. 2010 berarti tanggal masuk, tahun masuknya. Dan 01 ini adalah nomor urut dari pegawainya. Status di sini ada K dan juga BK. K di sini maksudnya kawin, dan BK ini belum kawin. Dan juga ada jumlah anak. Andika memiliki 1 anak, Fani 3 anak, sampai yang ke-10 dia tidak memiliki anak. Lanjut ke masa kerja. Oh ya, jenis kelamin. Kita nyari pakai rumus MIT, di mana MIT sama dengan MIT B7 itu data nomor induk pegawainya, titik koma 2 berarti kita ambil dari huruf kedua, dan titik koma 1 berapa kita ambil 1 huruf. Selain menggunakan MIT, kita juga bisa menggunakan rumus left, tapi kalau kami menggunakan rumus MIT. Lalu pada masa kerja itu berapa lama karyawan tersebut sudah bekerja pada CV Sanjaya Gemilang. Rumusnya yaitu A4 kita kunci agar tidak bergeser pada saat di blok ke bawah. A4 di sini itu tanggal tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk, lalu dibagi 360 hari. Dapatlah hasilnya masing-masing dari karyawan seperti pada tabel berikut.
Lalu golongan di sini adalah golongan karyawan. Golongan ini didapat dengan rumus H7, yaitu masa kerja lebih dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun itu golongan 1, dan jika masa kerjanya kurang atau sama dengan 5 tahun, maka termasuk golongan 2, dan jika masa kerjanya kurang atau sama dengan 8 tahun, maka termasuk golongan 3, dan selain daripada itu termasuk pada golongan 4. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ini adalah sheet daftar gaji dan bonus karyawan di bagian pemasaran di CV Sanjaya Gemilang, di mana di sini terdapat nomor urut dan nomor pegawai. Selanjutnya itu adalah nama pegawai. Ini jumlah penjualan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Dan selanjutnya ini adalah tabel kolom total penjualan. Ini didapatkan dari D7, yaitu merupakan jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga dari unit tersebut dengan diasumsikan semua unitnya itu 15 juta. Maka total dari penjualan yaitu sebanyak 2.910 juta. Dan selanjutnya itu adalah gaji pokok, di mana kita di sini menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu dengan data yang digunakan yaitu dari sheet data pegawai. Selanjutnya itu titik koma menggunakan tabel gaji pokok, di mana kita akan mengabsolutkan tabel dari gaji pokok tersebut. Titik 2 ditulis angka 2, ini berarti kita menggunakan dua kolom ini, dan 0, maka didapatkan gaji pokok sesuai dengan golongan. Dan tunjangan istri ini kita menggunakan fungsi if, di mana data yang digunakan itu dari sheet data pegawai, dengan syarat keterangan apabila kawin, maka mendapatkan insentif sebesar 20% dikalikan dengan gaji pokoknya, dan apabila syaratnya selain dari kawin atau belum kawin, maka tidak mendapatkan tunjangan istri. Maka total tunjangan istri itu sebanyak 1.400.000. Yang selanjutnya itu adalah tunjangan anak, yaitu dengan menggunakan rumus if n, di mana data yang digunakan itu data pegawai dengan syarat kawin didapatkan apabila anaknya 1, maka mendapatkan tunjangan anak sebesar 5%. Apabila memiliki anak 2, maka mendapatkan tunjangan anak sebanyak 10%. Dan untuk data syarat selanjutnya, apabila lebih atau sama dengan 3, maka mendapatkan tunjangan anak sebanyak 15% dikali dengan gaji pokok, dan apabila tidak selain dari syarat yang disebutkan, maka tidak memiliki tunjangan anak. Selanjutnya ini adalah insentif, ini didapatkan dari 2% dikalikan dengan sel E7, itu total penjualan. Bonus target, kita menggunakan rumus if, di mana kita menggunakan tabel total penjualan dengan syarat ketentuan apabila jika total penjualan lebih atau sama dengan 525 juta, mendapatkan bonus sebesar 2 juta.
Dan apabila jika total penjualan sebanyak 375 juta, maka mendapatkan bonus sebesar 1.500.000. Dan apabila jika total penjualan lebih atau sama dengan 255 juta, maka mendapatkan bonus sebesar 1 juta. Dan apabila kurang dari tersebut, maka tidak mendapatkan bonus. Untuk gaji kotor, ini didapatkan dari total dari gaji pokok sampai dengan bonus target. Dan PPH, ini kita didapatkan dari 5% dikali dengan gaji kotor. Dan untuk gaji bersih ini didapatkan dari sel kolom gaji kotor dikurangi dengan PPH 5%. Nah, ini adalah contoh dari penerapan 4 formula tadi yang kami sebutkan, di mana ini akan dijelaskan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 formula yang kami jelaskan tadi pada daftar angsuran motor pelanggan, yaitu atas nama Adelia. Jadi di sini Adelia Amal membeli sepeda motor kendaraan Beat Sporty jenis CBS SS Deluxe dengan harga 18.780.000. Secara kredit yaitu dengan bunga 25%. Dicicil selama 35 bulan. Jadi di sini nampak yaitu saldo awal adalah 18.780.000 dengan bunga 25%. Untuk melihat PMT-nya yaitu pada angsuran tetap, angsuran per bulan, yaitu sama dengan PMT, dalam kurung kita absolutkan pada bunga, kemudian dibagi 12, kemudian titik koma, kita absolutkan lagi pada periode, yaitu 35 bulan tadi, kemudian titik koma, kemudian absolutkan lagi pada harga motor, lalu enter, maka diketahui angsuran per bulan yaitu 760.105,93, dan kita drag ke bawah sampai 35 bulan. Lalu PPMT-nya IPMT-nya yaitu sama dengan IPMT dalam kurung diabsolutkan pada bunga, kemudian dibagi lagi 12 titik koma, dan periode bulan ke-1, kemudian titik koma, kita absolutkan lagi pada periode angsuran 35 bulan, titik koma, absolutkan lagi pada harga motor, kemudian di enter, maka diketahui bunga per bulan yaitu 389 sampai ke bawah, graf. Lalu PPMT-nya yaitu sama dengan PPMT dalam kurung didrag pada bunga, kemudian dibagi 12 titik koma, bulan angsuran, kemudian titik koma, waktu 35 bulan tadi, kemudian titik koma pada cicilan pokok pinjaman yang dari, kemudian di enter dan drag sampai ke bawah untuk 35 bulan tadi. Selanjutnya yaitu NPER. NPER atau jumlah periode tadi
pada jumlah periode tadi, yaitu pada waktu 35 bulan tadi. Ya, nah, di sini diketahui N per sama dengan N per dalam kurung 25% dibagi 12. Kemudian titik koma angsuran per bulan, kemudian titik koma harga motor tadi, kemudian tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya tabel angsuran kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk tabel angsuran ini akan dijelaskan oleh Hari Gracia. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel angsuran kedua atas nama pelanggan Setiawan. Di mana Setiawan ini membeli motor dengan harga Rp30.470.000. Bunganya sebesar 21% dan waktu angsurannya selama 35 bulan. Pertama kita cari PMT-nya. PMT didapat dari rumus sama dengan PMT buka kurung red titik koma N per titik koma minus PV titik koma FV atau free to value. Di sini sama dengan PMT buka kurung sel C5 yang kita kunci itu sebagai rate-nya atau bunga itu sebesar 21%, titik koma enter di sini didapat dari sel C6 yaitu selama 35 kali atau 35 bulan. Lalu titik koma minus PV. PV-nya di sini yaitu harga motor itu Rp30.470.000. Lalu titik koma sampai di sana. FV ini kita isi kosong karena asumsinya si Setiawan ini membayar cicilan motor pada akhir periode, bukan pada awal periode. Lalu didapatlah hasil PMT sebesar Rp1.166.926. Selanjutnya, PMT ini adalah jumlah angsuran per bulannya. Jadi akan mengurangi saldo awal dari cicilan si Setiawan ini. Lalu kita cari IPMT. Dengan rumus sama dengan IPMT buka kurung red atau bunga sebesar 21%. Itu kolom C5 dibagi 12. Jangan lupa dibagi 12 karena ini cicilannya per bulan. Lalu titik koma N per itu kolom A9 bulan per dulu yaitu kolom A9 itu bulan keberapa. Di sini adalah bulan ke-1. Lalu titik koma N per itu sel C6. Jangan lupa kita kunci agar pas di drag itu tidak salah rumusnya. Lalu titik koma future value. Future value ini diisi 0 saja. Lalu di enter, dapatlah bunga per bulannya pada bulan pertama yaitu Rp535.607.
sampai bulan ke-35 sebesar Rp19.788. Lalu cari cicilan pokok pinjamannya, kita menggunakan formula PPMT. Itu sama dengan PPMT buka kurung rate atau bunga, itu sel C5 kita absolutkan, titik koma per 12 bulan, titik koma n per sama seperti tadi, itu sel C6 itu 35 bulan, lalu titik koma minus PV itu present value atau harga motor untuk sel C4. Jangan lupa kita absolutkan, maka didapatlah cicilan pokok pinjaman motor pada bulan pertama sebesar Rp641.308 hingga bulan terakhir sebesar Rp1.147.138. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk data angsuran motor atas nama Setiawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tabel angsuran ketiga, atas nama pelanggan Budi Santoso akan dijelaskan oleh Rahmi Eka. Baiklah, selanjutnya daftar angsuran motor untuk pelanggan atas nama Budi Santoso, di mana Budi Santoso membeli kendaraan berjenis Revo X dengan harga Rp17.260.000 dan bunganya yaitu 32% per tahun dengan periode 35 bulan. Di mana untuk mencari angsuran per bulannya, yaitu kita menggunakan rumus PMT, yang di mana formulanya itu sama dengan PMT buka kurung kita absolutkan sel 5 dibagi dengan 12 lalu titik koma, kita absolutkan periodenya yaitu sel 6 titik koma, dan kita absolutkan lagi harga motor yaitu di mana sel 4. Maka didapatlah hasil angsuran per bulannya yaitu Rp760.855,75. Selanjutnya untuk mencari bunga per bulannya yaitu kita menggunakan rumus IPMT, di mana sama dengan IPMT buka kurung kita absolutkan bunganya yaitu sel 5 dibagi dengan 12 untuk mencari bunga per bulannya, lalu titik koma, setelah itu kita masukkan A9 yaitu di mana bulan angsuran yang keberapa, titik koma, lalu kita absolutkan sel 6 di mana periodenya, selanjutnya yaitu titik koma, dan kita absolutkan harga motor tersebut, maka dapatlah bunga pada bulan pertama yaitu Rp454.513,33. Lalu kita drop ke bawah sampai 35 bulan. Selanjutnya ada cicilan pokok pinjaman yang dimana kita menggunakan rumus PPMT. Untuk formulanya itu sama dengan PPMT buka kurung sel 5 yaitu di mana bunga tersebut kita absolutkan dibagi dengan 12 lalu titik koma,
kita masukkan bulan keberapanya, lalu titik koma, kita masukkan sel 6, jangan lupa kita kunci, kemudian titik koma, dimasukkan harga motor, yaitu di mana terletak pada sel 4, lalu kita kunci. Maka dapatlah hasil cicilan pokok pinjaman pada bulan pertama, yaitu sebesar Rp306.042,41, dan kita drop ke bawah sampai 35 bulan. Selanjutnya yaitu rumus NPER. Rumus NPER di mana kita mencari periode atau waktunya, yaitu sama dengan NPER. Kita buka kurung, kita masukkan bunganya, kita bagi 12, lalu titik koma, kita masukkan berapa angsuran per bulannya, yang dimana sel C7, lalu titik koma, dan kita masukkan harga motor tersebut, buka kurung, lalu enter. Maka dapatlah hasilnya sebesar 35 bulan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.